Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan, materi yang kedua kita mulai ya anak-anakku semuanya. Tolong disiapkan perangkatnya dan semua materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru wajib dicatat. Jadi jangan didengarkan saja, tapi juga dicatat ya, karena pandemi corona ini tidak tahu berakhirnya kapan, sehingga ikuti saja semua aturan yang dibuat oleh sekolah. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan, kemarin kita sudah membahas bab 2, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Dan sekarang ini masih tetap bab 2 yang lanjutannya, itu ya. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryukni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sekali lagi anak-anakku, kita masih membahas bab 2, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi ya, yang lanjutannya yaitu mengenai faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Di sini yang kita bahas adalah faktor penyebabnya dulu ya, yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. 1. Yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Namun, kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Yang terpadat adalah penduduk Pulau Jawa. Kepadatan penduduk bisa mempengaruhi sosial budaya, misalnya keramah tamahan mulai memudar. Karena apa? Karena mereka disibukkan oleh kegiatan mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Mengapa kok di Jawa itu yang paling padat? Karena di Jawa itu adalah pusatnya pemerintahan dan perekonomian. Ditinjau dari sejarah, Pulau Jawa juga merupakan munculnya kerajaan-kerajaan terkenal, itu ya, sehingga dijadikan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang berasal dari daerah-daerah lain pada berdatangan ke Jawa ya, menurut anggapan mereka bahwa di Jawa itu akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak daripada di daerah-daerah lainnya. Ya, contohnya seperti itu. Berikutnya yaitu munculnya penemuan-penemuan baru. Contohnya seperti listrik. Listrik yang tujuan awalnya adalah untuk penerangan. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, sekarang listrik ini banyak sekali manfaatnya ya. Di samping untuk kebutuhan rumah tangga, juga bisa digunakan untuk perusahaan, itu ya. Jadi untuk mencari nafkah untuk rumah tangga misalnya, di samping untuk penerangan, bisa untuk mencuci, bisa untuk
menyetrika baju, itu ya. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya, itu ya. Terus kemudian HP. HP fungsinya sebagai alat komunikasi, ya, jarak jauh. Karena zaman dahulu sebelum ada HP, kita itu mengalami kesulitan kalau kita mau berkomunikasi. Awalnya ada lewat surat, itu pun tidak secara langsung. Oleh sebab itu, manusia berupaya bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi secara langsung. Akhirnya berhasil menemukan teknologi yaitu HP, gitu ya. Nah, sekarang ini HP fungsinya juga sangat banyak sekali. Kalau kita ingin mengetahui apa saja, nah kita bisa tinggal membuka Mbah Google. Nah, itu semuanya sudah ada di situ. Itu fungsinya HP. Dan ternyata HP itu sangat diperlukan oleh semua manusia, Bahkan anak kecil pun sekarang ini juga sudah membutuhkan HP. Contohnya seperti sampean sendiri. Sekarang ini masing-masing juga membawa HP. Untuk apa? Ya untuk mengikuti pelajaran. Contohnya seperti itu ya anakku. Kemudian alat transportasi. Kalau zaman dahulu kita mau kemana-mana itu selalu jalan kaki. Ternyata setelah dirasakan kok sangat melelahkan, ya, udah waktunya lama, capek gitu ya. Akhirnya manusia mulai berpikir membuat alat bagaimana agar lebih cepat dan tidak capek, sehingga muncul sepeda. Awalnya sudah puas, tapi lama-kelamaan mulai bosan. Akhirnya muncul sepeda motor. Nah, sepeda motor awalnya juga puas, tapi lama-kelamaan kurang puas karena semua anggota keluarga tidak bisa ikut. Akhirnya muncul mobil. Nah, sekarang mobil itu pun mereknya, macamnya sudah bermacam-macam, ya. Tinggal menghitung uangnya saja. Kalau uangnya cukup banyak, kita bisa membeli yang baik. Tapi kalau uangnya sedang-sedang saja, second pun juga bisa kita pakai. Itu alat transportasi. Begitu ya anakku ya. Berikutnya adalah terjadinya konflik atau pertentangan. Nah, faktor penyebabnya itu apa toh? Yaitu kesalahpahaman atau terjadinya perbedaan pendapat sehingga terjadi konflik. Itu ya. Nah, terus kedua, konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Bahkan antar negara pun bisa terjadi. Gitu ya. Nah, contohnya di sini ketika sampean ya bercanda dengan temannya satu orang, bercakap-cakap, lama-kelamaan terjadi kesalahpahaman, akhirnya jadi cekcok. Nah, itu artinya individu dengan individu, itu ya, cekcok berdua. Individu dengan kelompok, misalnya dalam rapat RW, Pak RW mengusulkan sesuatu, ternyata anggota masyarakat tidak setuju. Nah, Pak RW-nya ngotot sehingga terjadilah percekcokan, itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Karena apa? Terjadi kesalahpahaman. Itu. Bahkan antar kelompok pun juga bisa. Misalnya apa? Nah, tawuran. Ya, tawuran antar remaja misalnya.
Nah, antara desa yang satu dengan desa yang lain. Kadang-kadang karena apa? Masalah sepele, sehingga terjadi kesalahpahaman dan pertentangan, dan bisa juga antar negara. Itu ya, itu yang namanya konflik atau pertentangan. Berikutnya adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi di Indonesia adalah untuk mencapai kemerdekaan, ya. Dan pada dasarnya pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahannya. Contohnya di Indonesia sendiri, ya. Nah, pernah terjadi revolusi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi Jepang misalnya, ya. Sehingga Indonesia berhasil berproklamasi, ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau suatu masyarakat itu merasa tidak nyaman, merasa tertindas, kehidupan sosial ekonominya sangat memprihatinkan, maka bisa terjadi pemberontakan atau revolusi. Itu ya. Nah, di Indonesia juga pernah terjadi oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap negara Indonesia sendiri. Contohnya seperti pemberontakan Andi Agis, ya, yang terjadi di Sulawesi Selatan, yang mana di sini Andi Agis menuntut supaya tentara yang mengayomi Sulawesi Selatan itu adalah pengikutnya Andi Agis saja. Nah, tapi pemerintah tidak mengizinkan. Pemerintah tetap mendatangkan tentara dari Jawa. Nah, akhirnya ditentang oleh Andi Agis dan terjadilah pemberontakan. Tapi semuanya itu bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia. Gitu ya. Berikutnya yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Yang dimaksud lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Contohnya seperti tanah, air, dan udara. Gitu ya. Nah, perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam, namun juga bisa terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, yang dari alam contohnya seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, itu ya. Nah, itu berasal dari alam. Jadi manusia tidak bisa menentukan kapan itu akan terjadi. Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya munculnya lumpur lapindo. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia, yang mana waktu itu manusia mencoba untuk mengebor tanah di daerah Sidoarjo, ya, untuk mencari bahan tambang di sana. Ternyata terjadi kesalahan teknik. Akhirnya lumpurnya meluber sampai kemana-mana, ya, bisa merendam rumah masyarakat, itu ya. Nah, itu kalau kita tidak mau meninggalkan rumah kita, ya kita ikut jadi korban, gitu ya. Jadi walaupun rumahnya itu baru dibangun, sangat bagus sekali, dindingnya berlapiskan marmer, tapi kalau sudah kena bencana alam, mau bagaimana lagi? Kita harus berpindah tempat yang baru dengan situasi yang baru. Gitu ya anakku ya. Ya.
Berikutnya yang keenam adalah peperangan. Peperangan membawa pengaruh terhadap perubahan warga masyarakat, baik itu cara berperilaku, berpikir, maupun kepribadiannya. Akibat peperangan akan mempengaruhi bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Itu ya anakku. Nah, Indonesia juga pernah mengalami peperangan, bahkan tidak hanya dengan satu negara, tapi dengan banyak negara. Contohnya, pernah dengan Portugis, pernah dengan Spanyol, pernah dengan Inggris, pernah dengan Belanda, dan terakhir adalah dengan Jepang. Kok banyak sekali toh Bu yang memerangi negara Indonesia itu? Ya, karena apa? Karena negara Indonesia itu tanahnya sangat subur sekali. Tanahnya luas, subur, masyarakatnya banyak, ya, tapi pendidikannya kurang waktu itu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain untuk menikmati tenaga, ya, dan harta benda rakyat Indonesia. Nah, akibatnya bagaimana? Di bidang sosial, kehidupan rakyat sangat memprihatinkan sekali, ya. Nah, mereka bisa makan itu sudah untung, itu ya. Karena apa? Karena mereka tidak diperhatikan, kehidupan mereka tidak diperhatikan. Yang dibutuhkan adalah tenaga dan kekayaan negara Indonesia, itu ya. Sehingga keadaan sosialnya sangat memprihatinkan. Ekonomi juga begitu, sama, sangat memprihatinkan sekali, ya. Uang kita tidak punya sama sekali, bahkan harta yang kita punya itu pun juga dikeruk, diambil alih oleh penjajah, ya. Contohnya seperti itu. Budaya, nah, biasanya para penjajah itu pada membawa budayanya masing-masing. Contohnya pada zaman penjajahan Jepang, nah, kita diwajibkan untuk mengikuti kemiliteran. Karena apa? Karena kita wajib membantu Jepang untuk melawan sekutu. Jadi banyak rakyat Indonesia itu yang dilatih perang-perangan, itu ya, dilatih perang-perangan yang tujuannya adalah untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Tapi karena bangsa Indonesia waktu itu sudah agak sedikit maju karena zaman penjajahan Belanda, pendidikan mulai diterapkan di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mulai mengenal baca tulis, begitu ya. Sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi Jepang sendiri. Ini di bidang politik. Jadi kita berpolitik, ya wes nggak apa-apa, kita ikuti aturan Jepang. Nanti kalau kita sudah pintar, kita gunakan untuk menyerang Jepang, dan itu membawa hasil, sehingga Jepang berhasil diusir dari bumi Indonesia. Contohnya seperti itu ya anakku. Berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan cenderung untuk saling mempengaruhi, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Proses pengaruh kebudayaan lain diantaranya yaitu difusi.
Apa toh yang dimaksud dengan difusi itu? Yaitu proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, gagasan dari satu orang ke orang lain. Itu difusi. Nah, ide yaitu penemuan-penemuan baru. Contohnya apa? Yaitu alat-alat transportasi, alat komunikasi ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya seperti itu. Berikutnya adalah akulturasi. Apa itu? Yaitu meleburnya suatu kebudayaan dengan budaya lain tapi tidak merubah ciri budaya aslinya. Apa yaitu? Contohnya seperti seni musik, lagu-lagu dangdut misalnya. Nah, sekarang lagu dangdut bisa dibuat ngerok. Lah ngerok itu bukan asli budaya Indonesia, tapi dari negara lain. Nah, bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Contohnya seperti apa? Seperti lagunya Pangeran Dangdut misalnya. Siapa sih ini yang bisa ya? Mungkin Pak Haris mungkin bisa menyanyi. Pengemis cinta. Nah, Pangeran Dangdut. Nah, contohnya seperti akulah Pangeran Dangdut. Nah, contohnya seperti ya. Nah, itu ngerok tapi bisa didangdutkan. Contohnya seperti itu ya. Udah dilanjutkan sendiri. Ya, dilanjut sendiri. Berikutnya adalah asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan melebur menjadi kebudayaan baru yang mana unsur dari masing kebudayaan asli menjadi hilang. Contohnya apa ya? Nah, contohnya ini dalam bidang busana. Ini busana agama Islam ini ya. Nah, zaman dulu penduduk asli Indonesia yang perempuan itu selalu pakai kain panjang ya dan kebaya seperti ibu kita Kartini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian masuk agama Islam ke Indonesia, di mana ciri-ciri orang yang beragama Islam itu semuanya tertutup, tinggal wajah dan tangannya yang bisa terbuka. Itu yang bisa dilihat. Ini yang perempuan ya. Nah, kalau itu di Arab itu bajunya itu longgar sekali. Karena apa? Lekuk-lekuk tubuh pun juga nggak boleh kelihatan. Ya, jadi bajunya itu besar gitu modelnya. Nah, tapi setelah di Indonesia, nah, kebaya hilang, terus baju yang dari Mekah pun juga tidak. Indonesia punya model sendiri yang bermacam-macam, misalnya bisa pakai celana, gitu ya. Nah, yang penting rambutnya tidak kelihatan. Contohnya seperti apa? Ya seperti Bu Guru sendiri misalnya juga pakai celana, misalnya seperti itu ya. Ini begitu ya anakku ya. Jadi aslinya hilang semua. Kemudian penetrasi, yaitu proses perembesan unsur budaya pada masyarakat baik secara damai maupun secara paksaan. Nah, ini contohnya seperti masuknya agama Islam di Indonesia. Itu dilakukan dengan cara damai, tidak dipaksa ya. Tapi ternyata banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk agama Islam. Karena apa? Karena Islam itu sifatnya fleksibel, tidak memaksa.
Contohnya dalam pembuatan masjid, ini yang masih ada adalah Masjid di Demak. Ya, di Demak masjidnya itu masih menyerupai peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, tapi juga sudah dibangun ala Islam. Jadi terjadi perpaduan begitu ya. Nah, itu. Tapi tidak memaksa. Karena apa? Biasanya kalau dipaksa itu malah terjadi penolakan. Gitu ya. Nah, dan ada juga dengan cara paksa atau paksaan. Nah, ini kalau zaman penjajahan. Contohnya tadi saya sudah menjelaskan zamannya Jepang, bahasa-bahasa Jepang itu juga digunakan di Indonesia. Contohnya seperti apa? Seperti Taiso. Apa itu baris Taiso? Siapa yang tahu Taiso ya? Taiso itu artinya olahraga. Nah, jadi masyarakat Indonesia dulu sebelum bekerja itu harus pemanasan, berolahraga dulu biar badannya kuat dan semangat. Jadi harus Taiso. Contohnya seperti itu, ya. Terus bahasa-bahasa kemiliteran, misalnya seperti Senendan, Kaibodan, Fujinkai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu kita dipaksa harus mengikuti. Kalau tidak, ya kita nanti akan mendapatkan hukuman. Contohnya seperti itu. Jelas ya anakku? Berikutnya adalah inovasi, yaitu masuknya unsur budaya asing ke dalam budaya setempat melalui peperangan dengan bangsa lain. Nah, barusan saya sampaikan contohnya zaman penjajahan Jepang. Itu ya. Kita diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Jepang. Kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan kena hukuman. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, menurut riwayat yang ada, dulu zaman penjajahan Jepang itu rakyat Indonesia sangat menderita sekali. Karena apa? Baju itu sudah sangat langka sekali, sehingga pada umumnya masyarakat Indonesia untuk melindungi tubuhnya itu pakaiannya terbuat dari goni atau bago. Kalau sekarang mungkin sudah langka ya. Kalau beras kan sekarang pakai gelangsing itu. Tapi kalau dulu itu dari serat nanas yang diolah sedemikian rupa. Nah, jadi bago ini adalah untuk tempatnya beras. Itu ya. Kalau sudah dipakai, tidak dipakai lagi, lah itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk baju. Makanya pada zaman penjajahan Jepang banyak rakyat Indonesia itu yang mengalami sakit kulit, ya, atau bahasa kerennya itu gudiken, itu ya, itu, ya. Contohnya seperti itu. Karena apa? Baju itu jarang sekali dicuci. Karena sekali dicuci itu nggak bisa langsung kering, bisa berhari-hari. Sedangkan penggantinya yang nggak ada, sangat terbatas sekali. Jadi satu baju itu dipakai untuk berminggu-minggu. Contohnya seperti itu. Lah akhirnya kita mengalami gatal-gatal. Itu ya. Ya, itu zaman penjajahan Jepang. Jelas anakku? Nah, berikutnya adalah milenarisme. Apa itu? Yaitu salah satu bentuk kebangkitan
yang berusaha mengangkat golongan masyarakat yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contohnya seperti ini, karena Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa-bangsa lain, maka timbul semangat ya oleh bangsa Indonesia untuk menentang bangsa-bangsa lain melalui perang. Ya, sebetulnya itu sudah terjadi sejak dulu kala, yaitu sejak zaman penjajahan Portugis itu sudah dilawan. Tapi sayangnya karena waktu itu Indonesia belum mengenal pendidikan, jadi sifat perjuangannya itu masih kedaerahan. Jadi daerah yang satu bangkit melakukan perlawanan, daerah yang lain tidak. Itu ya. Bahkan ada daerah yang lain itu nggak usah ikut-ikutan, nggak usah melibatkan diri. Nanti kita nanti bisa kena imbasnya. Nah, takut. Nah, contohnya seperti itu. Makanya sebelum ada pendidikan, walaupun kita sudah melawan, tapi kita selalu kalah. Nah, setelah pendidikan muncul zaman penjajahan Belanda dulu, ya, awalnya Belanda juga tidak ada pendidikan, tapi karena Belanda di Indonesia itu cukup lama, yaitu sekitar 350 tahun, ya, cukup lama dari generasi ke generasi. Nah, akibat dari tindakan Belanda sehingga banyak bangsa Belanda itu yang menuntut supaya di Indonesia ya itu diberi kesejahteraan juga. Jangan diambil harta bendanya dan tenaganya saja, tapi mbok ya dikasih fasilitas sedikit. Nah, sehingga terakhir muncullah apa yang namanya politik etis atau politik balas budi. Sejak itulah muncul pendidikan di Indonesia. Walaupun pada waktu itu yang boleh sekolah itu diseleksi, jadi tidak semua masyarakat boleh sekolah, tidak. Karena apa? Karena Belanda ya khawatir nanti kalau semua bangsa Indonesia pinter, lah terus siapa yang akan dibodohi, kan begitu. Jadi yang boleh di sekolah itu diseleksi yang hanya dari golongan bangsawan atau orang-orang Indonesia yang bekerja sama dengan Belanda. Karena apa? Nah, karena tenaga dan pikiran mereka nanti juga akan dikerahkan untuk kepentingan Belanda juga, membantu Belanda. Begitu ya. Nah, akibatnya setelah sebagian bangsa Indonesia itu mulai mengenal pendidikan, akhirnya mereka bisa berpikir bahwa selama ini ternyata harta benda kita itu dikeruk untuk membantu negara-negara lain menjadi negara yang kaya raya. Kalau dulu sebelum Belanda tinggal di Indonesia, hutangnya Belanda dengan negara lain, misalnya dengan Amerika, itu sangat banyak sekali. Tapi setelah tinggal di Indonesia, tidak hanya bisa melunasi hutang-hutangnya, tapi juga bisa membangun negaranya menjadi negara yang kaya raya, negara yang jaya. Itu dari mana? Ya dari jerih payah rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, setelah mengenal pendidikan, rakyat Indonesia mulai mengenal politik. Nah, makanya untuk menyerang Belanda, kita tidak harus dengan peperangan saja, dengan mengangkat senjata saja, tidak, tapi juga mulai menggunakan adu argumentasi. Itu ya. Nah,
Contohnya apa? Munculnya politik. Contohnya politik yang pertama kali muncul di Indonesia itu adalah politik Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Ternyata dengan munculnya politik Budi Utomo, maka muncul pula politik-politik yang lain. Walaupun pada awalnya Budi Utomo itu tidak bergerak dalam bidang politik, hanya ingin memajukan pendidikan dan kebudayaan saja, dan itu diizinkan oleh Belanda. Tapi akhirnya muncul juga politik-politik yang lain yang akhirnya tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Contohnya seperti apa? Nah, munculnya PNI, Syarikat Islam, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu ya. Maka pada zaman penjajahan Jepang, Indonesia itu sudah pandai. Maka di mana ada kesempatan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sekian dulu anak-anakku materi bab 2 ya. Kali ini Bu Yani tidak memberikan latihan pembelajaran, tidak ya, tidak. Tapi sampean ya yang belum mengumpulkan latihan pembelajaran dari saya yang jumlahnya 3, yang terakhir peta itu, sampai sekarang itu masih banyak yang belum mengumpulkan dari kelas-kelas yang lain tuh ya. Nah, jadi pertemuan awal dulu Juli sampai sekarang itu ada yang belum mengumpulkan sama sekali. Tolong ya anakku, karena itu betul-betul saya koreksi, tolong supaya dikerjakan dan dikumpulkan secepatnya ya, karena sebentar lagi akan ada PTS ya. Nanti tugas sampean semakin menumpuk kalau harus ditunda-tunda. Dan tolong untuk materi saya ini tadi juga harus dicatat. Jadi setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu wajib dicatat ya. Untuk 9C nanti dikumpulkan hari Kamis ya, dikumpulkan hari Kamis. Itu semua materi ya, nanti akan saya cek ya. Dari sini materi dari saya, semoga kalian sangat jelas dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.